pikiran kami, kehendak kami. Kami mau di dalam segenap jalan kami mempermuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bahwa di dalam setiap langkah kami mau memuliakan nama Tuhan. Namun Tuhan, tidaklah semua berjalan segampang apa yang kami suka. Terkadang kami lemah, terkadang dalam hidup kami bahkan kami tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi dari dasar hati kami Engkau mengetahui bahwa sebenarnya kami mau mempermuliakan nama. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami perlu kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Sebab tanpa Roh kami tidak akan pernah mampu. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah memuji meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami mendengar kebenaran firman. Kami akan duduk seperti Maria, mendengar dan fokus kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, ya dan amin. Firman-Mu mampu memulihkan hidup kami. Firman-Mu ya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu Bapa di surga, pada saat ini berfirman bagi setiap kami, sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Biarlah nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Sehingga kami semua, baik yang memberitakan maupun yang mendengar, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan segala kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini, kami berdoa ya Tuhan, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bahkan yang mengganggu pikiran kami, yang merusak damai sejahtera kami tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Berkuasalah atas kami di tempat ini ya Tuhan, bahkan di mana saudara kami berada, yang mengikuti pada live ini, berkuasa atas setiap kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Silakan duduk ya. Semua kita bersuka cita, amin. Amin. Siapa yang tidak bersuka cita hari ini? Ada yang gak suka cita hari ini? Ya, hari ini misalnya tidak bersuka cita karena apa? Harusnya tadi saya tidur kan gitu kan. Lalu kemudian saya harus datang ke gereja gara-gara tugas gitu ya. Ada? Gak ada ya. Lalu kemudian ada yang harusnya hari ini mau jalan-jalan kemana, tapi harus ibadah dulu. Kalau nggak ntar ya repot katanya. Semua sukacita, amin. Sukacita, amin. Apa kabarnya? Cuma satu orang. Saya dengar suara ibu kita itu.
ibu 5 juta doang yang saya dengar suara. Coba kita semua, saya mau dengar suara. Karena saya kenali semua suaranya. Oke? Puji Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Nah, masih ada. Ya, saya kenal. Kok nggak ada suara ini gitu kan? Saya kenal suaranya. Ada yang ngomong begini juga. Gitu ya. Jadi jangan lip-sync. Ini bukan nyanyi. Ya. Oke. Biar lebih semangat kita pakai berdiri lah ya. Haleluya. Ada yang mau berdiri? Ayo kita pakai berdiri. Kan? Ini kalau berdiri pasti lebih semangat ya. Ini kalau kita bisa bersuara dengan luar biasa, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, surga bergetar. Amin. Ya, kalau surga bergetar, jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, jadi dengan suara kita ketika kita bersatu tidak ada yang mustahil. Amin. Oke, saya mau sampaikan. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Sekali lagi, masih ada yang ketawa doang, nggak ngomong. Apa kabar? Ekspresinya sih sudah mantap ya, antusiasnya ya. Didukung dengan suara. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ya. Jadi ketika kita ngomong, ekspresi kita harus berjalan. Oke? Haleluya, amin. Saya lihat yang paling belakang itu yang nomor 3000 ya. Ini 3000 jiwa ya. Luar biasa sekali. Puji Tuhan. Ya. Oke, 1, 2, 3. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Ya. Ini luar biasa. Ya, kalau kita berkata bahwa hidup kita ini luar biasa di hadapan Tuhan, saya mau sampaikan saudara bahwa iblis akan lari daripadamu. Amin. Tapi kalau kita bilang bahwa kita lemah, iblis itu dekat. Ya. Tapi kalau kita berkata tidak, aku kuat. Ya, saya kuat, saya mampu bersama dengan Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, ya. Lalu kemudian kita katakan kita mampu, kita akan menjadi kuat. Tapi kalau kita, ya, kalau kita berkata bahwa aku gak bisa, aku tidak mampu, aku lemah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang terjadi? Iblis mendekat, lalu kemudian menuduh kita, lalu kemudian kita merasa tertuduh, yang akhirnya ya, kita menjadi lemah. Kalau kita sudah menjadi lemah, gampang jatuh dalam bukan menjawab, gampang jatuh dalam. Kalau ngomong dosa pelan-pelan suaranya. Haleluya. Gampang jatuh dalam dosa. Ya, gampang sekali jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita semangat, kalau kita katakan kita kuat, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka juga Tuhan juga berkat Tuhan akan gampang atau susah? Ya, berkat Tuhan juga akan pasti melipat. Ya, enggak, saya tetap semangat kok, tapi kok nggak ada terus gitu ya. Saudara, berkat Tuhan itu tidak hanya diukur dengan, meskipun harus pakai uang, ya, tapi tidak segala-galanya bisa dibeli dengan uang. Ya, apa yang tidak bisa dibeli dengan uang? Hah? Nah, semua yang saudara bilang itu betul ada. Pertama yang tidak bisa dibeli itu adalah nafas. Kalau kamu bisa beli nafas, luar biasa. Habis uang. Ya, tabung oksigen aja satu tabung itu berapa harganya? Nah, sudah berapa oksigen yang harus kita habiskan? Betul? Ya, habis. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kemudian apa yang tidak bisa dibeli? Sukacita.
Sukacita itu nggak bisa dibeli. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi buat kita. Amin. Amin. Karena itu adalah harta warisan yang Tuhan tinggalkan buat kita. Dia berkata, aku meninggalkan sukacita dan damai sejahteraku kepada. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbahagialah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menjamin kita. Tema kita di bulan ini, ya, sepanjang bulan ini adalah jadilah Kuat. Jadilah Kuat. kok jadi terang? Siapa itu? Jadilah kuat untuk bergerak maju dalam Tuhan. Orang yang bergerak maju dalam Tuhan itu, saudara, adalah orang yang kuat. Ya, orang yang bergerak maju dalam Tuhan itu adalah orang yang kuat. Orang yang tidak bergerak maju dalam Tuhan akan ketinggalan. Jadi saat ini kita ini sedang berlomba-lomba untuk kita terus, ya, maju di dalam Tuhan. Ya, kalau kita nggak bergerak maju, kita akan ketinggalan. Ya, seperti HP kita. Ya, kalau kita ya tidak menyesuaikan dengan keadaan, ketinggalan. Ya, kita nggak pakai handphone, kita masih pakai handphone rumah, telepon rumah. Kemana-mana kita bawa tuh telepon rumah. Gede kan? Ya kan? Kabelnya dililit, dicolok di hidung. Ya kan? Coba kalau kita masih pakai itu, nggak bisa kemana-mana. Tetapi sekarang dengan kemajuan zaman, saudara, dimanapun, kapanpun, ya, Anda selalu online. Ya, ini karena kemajuan kita mengikut. Nah, kalau di dalam Tuhan, kalau kita juga tidak mengikuti, saudaraku yang terkasih, kita akan ketinggalan. Di dalam Tuhan juga kita harus mengikuti perkembangan. Perkembangannya apa? Pengetahuan kita terus harus bertambah. Iman kita terus harus bertambah. Semakin pengetahuan kita bertambah, iman kita pun semakin bertambah. Pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah, maka kita akan semakin kuat. Ada amin? Untuk itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, mari, ya, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar supaya kita menjadi kuat. Nah, jadilah kuat untuk bergerak maju. Saudara, saya mau katakan, kalau ada orang yang berkata begini, oh saya ini lemah, saya ini tidak bisa. Apa sih yang Tuhan? Sebenarnya Tuhan sudah berjanji buat kita bahwa kita ini adalah kuat. Hari ini kita akan belajar, saudara, di akhir daripada tema ini, di bulan Agustus ini, kita akan belajar apa bukti bahwa kita ini kuat. Kalau kemarin kita belajar kenapa harus kita kuat supaya, ya, supaya apa? Kita bisa berkarya. Lalu orang yang kuat itu adalah orang yang memiliki tujuan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita mau bertanya, saya ini kuat tapi mana buktinya? Kan seperti itu. Hari ini kita akan belajar bahwa bukti nyata bahwa sebenarnya kita ini kuat. Yang adalah yang pertama, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bukan di dalam Yohanes, ya, 1 Yohanes 4, ya, 1 Yohanes 4 ayatnya yang sebenarnya mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, tapi kita ambil saja ayatnya yang ke-4. Sudah dapat semua? Amin. 1 Yohanes itu ada di perjanjian baru. Ya, di perjanjian baru 1 Yohanes. Kalau carinya di perjanjian lama dapatnya. Bahkan nggak dapat. 1 Yohanes. Ingat ya, di dalam Alkitab itu ada Yohanes,
Ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes. Sudah dapat? Amin. Nah, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kamu berasal dari Allah, anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ada amin? Amin. Ada amin? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah satu bukti bahwa saudara dan saya itu sebenarnya kuat. Apa yang membuktikan bahwa saudara dan saya kuat? Firman Tuhan. Ini bukan kata Pak Naso, ini bukan kata Pak Simanjunta, ini bukan kata Pak Ano, ya, tetapi ini kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya sebenarnya adalah orang yang kuat. Dia berkata bahwa apa? Roh yang ada, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita ini adalah orang-orang sebenarnya yang mampu mengalahkan, ya, cobaan, godaan yang terjadi dalam dunia. Sebab roh di dalam kita lebih besar. Tuhan sudah memberikan itu buat kita. Tetapi saudara yang terkasih, kadang-kadang kita lemah, kita terjerat, kita terpenjara di dalam dunia ini, sehingga kita tidak bisa bergerak. Ya, kita tidak bisa melepaskan diri. Kenapa? Karena yang pertama kita kompromi dengan dosa. Lalu kemudian yang kedua karena gengsi, kesombongan, nggak ada kerendahan hati. Sehingga apa? Ketika kita terpenjara, kita berusaha keluar. Bukan kita terbebas, tetapi semakin terpenjara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi jangan berkata bahwa saya ini lemah. Enggak. Firman Tuhan sudah katakan bahwa roh yang ada di dalam diri saya dan saudara lebih besar kuasa. Harusnya kita adalah orang-orang yang bisa mengalahkan hal-hal. Ingat, mengalahkan dunia bukan dengan kekuatan, ya, bukan perang, bukan, ya, bukan kuat berantem, enggak, bukan. Tapi orang yang mampu mengalahkan dunia itu orang adalah orang yang apa? Yang tidak ikut-ikutan dengan cara-cara dunia. Kalau orang punya masalah, dia tidak ikutin cara dunia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, waktu istri saya lagi sakit-sakitnya, ya, karena tidak sembuh-sembuh, tetangga saya bilang, Pak, coba bawa ke sana, ya, Bapak itu bisa lihat, ya, begitu. Kenapa? Karena tidak sembuh-sembuh. Banyak orang yang dibawa ke sana sembuh, Pak. Coba Bapak bawa ke sana. Saya juga pura-pura nanya, disembuh nggak? Ya, kan? Pokoknya nanti tergantung obatnya, Pak. Nanti dia bisa lihat, dia terawat. Saudaraku yang terkasih dalam hati saya datang ke sana, nanti dukunya bertobat lagi. Saya gitu. Ya, saudaraku yang terkasih dalam hati, ini kalau saya lemah, saya bisa bilang, iya juga. Kenapa? Karena secara manusia saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, kita berpuasa sama Tuhan, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Mungkin kita bisa coba cara dunia. Betul tidak? Tapi saudara, apakah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Saya katakan roh yang ada padaku lebih besar. Ya, tak usah tergiur dengan hal itu.
Jangan-jangan gara-gara kita pingin sembuh sekali, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu kita bertindak yang bukan-bukan. Gara-gara kita pingin masalah kita selesai dengan cepat, ya akhirnya apa? Segala macam jalur kita halalkan, menghalalkan segala macam cara. Padahal cara-cara itu adalah tidak baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, roh yang ada pada kita adalah lebih percaya, yakin kepada firman Tuhan ini, maka kita akan mampu mengalahkan dunia ini. Amin. 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 Kita akan mampu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dikuatkan setiap waktu mengarungi kehidupan. Masalah demi masalah boleh terjadi dalam hidup kita, ya. Tetapi ingat satu hal, bahwa Yesus juga tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia berkata bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau walau sedetik pun. Yesus berkata apa? Ya, akan sehelai rambut jatuh dari kepalamu Tuhan tahu. Nah, bagaimana kalau setiap hari bayi tercabut, rontok? Tahu Tuhan. Kenapa dia bilang apa? Sehelai rambut saja jatuh Tuhan. Anda aja nggak tahu, betul nggak? Yang punya rambut aja nggak tahu kalau rambutnya jatuh. Tapi luar biasanya Tuhan, dia bilang apa? Tuhan tahu, saudara. Jadi apa yang kita alami dalam dunia ini, apa yang kita alami dalam pergumulan kita, masalah yang kita alami, sekecil apapun masalah saudara, percaya itu Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ini luar biasa sekali. Jadi kita harusnya patut berbangga punya Allah seperti Dia. Ya. Karena apa? Segala sesuatu yang kita alami ini bukan di luar sepengetahuan Tuhan. Ya, bukan Tuhan tidak tahu masalahmu, bukan Tuhan tidak tahu hatimu, bukan Tuhan tidak tahu apa yang sedang kamu alami hari ini. Tapi Tuhan mau lihat sampai di mana engkau tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Ya. Kalau engkau tetap bertahan di dalam Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka kita, firman Tuhan berkata, kita ini adalah pejuang iman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Ya, sebab ternyata Tuhan bilang, firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah orang-orang yang kuat. Satu lagi, ya, apa yang membuat kita kuat? Apa buktinya bahwa kita kuat? Ya, satu kisah para rasul 1 ayat 8, ayat favorit, ya, luar biasa sekali. Di sana berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya saudara, kuasa yang Bapak Ibu terima itu bukan kuasa untuk main-main. Ya, roh yang ada pada kita ini bukan roh yang ecek-ecek, bukan roh yang gampang, tetapi adalah roh yang kuat, yang mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah bukti bahwa saudara dan saya itu kuat. Jadi jangan kita berkata bahwa saya lemah, saya takut, saya khawatir. Tidak. Berarti kamu nggak, kalau kita ngomong seperti itu berarti kita nggak percaya akan firman. Sementara firman Tuhan bilang rohmu itu adalah kuat. Roh yang ada padamu lebih kuat. Wow. Ya. Jadi mari kita terus bergerak, jangan takut. Kita terus bergerak, berkarya.
di dalam Tuhan, bukan saja di dalam Tuhan. Di dalam keluarga kita, mari kita berkarya. Ya, kita memikirkan apa yang akan terus berinovasi. Di dalam pelayanan kita pikirkan bagaimana caranya supaya pelayanan kita terus maju. Bagaimana di dalam pelayanan kita nama Tuhan terus dipermuliakan. Ya, kenapa? Jangan sia-siakan roh yang ada pada kita. Kalau roh yang ada pada kita itu, ini kan kuat ya, tapi kita nggak pernah gunakan. Apa yang terjadi? Hah? Kalau kita nggak pernah gunakan, apa yang terjadi? Dia juga akan diam. Dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita di masa-masa pandemi yang sedang terjadi saat ini, saudara, di masa-masa waktu-waktu yang sulit seperti ini, kejadian-kejadian yang kita alami, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita hanya andalkan kekuatan kita, kita pasti lemah. Semua teriak, jemaat teriak, apalagi hamba Tuhan lebih teriak lagi. Ya, banyak gereja-gereja yang berteriak. Teriaknya dalam apa? Ya, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu bukti yang pertama bahwa saya dan saudara ini kuat. Maka jangan terbatasi. Jangan saudara dibatasi oleh pikiran saudara yang mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mau, saya takut, saya khawatir. Bebaskan pikiran itu, mengatakan bahwa Tuhan sudah berkata bahwa roh saya ini kuat. Roh yang ada pada saya lebih kuat. Yang kedua, bukti bahwa saudara kuat, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, buka di dalam Roma 8 ayat 37. Roma ya, Roma itu masih di perjanjian baru. Ya. Sudah dapat? Coba kita sama-sama baca. Ya. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ada amin? Amin. Bukti yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Alkitab